Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari dengan NIM 19040200181. Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, semester 5, kelas G. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan beberapa materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Langsung saja saya memasuki pada materinya, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia atau disingkat dengan MSDM adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kajian MSDM menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lainnya. Selanjutnya materi perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning adalah proses peramalan yang sistematis menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia sebuah perusahaan dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa tenaga kerja memadai, kompeten, berkualitas untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun tujuan dari perencanaan sumber daya manusia yaitu menjaga kualitas dan kuantitas SDM. Adapun manfaat dari perencanaan sumber daya manusia yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayargunaan sumber daya manusia. Beberapa faktor juga mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia, antara lain yaitu faktor perubahan demografi, perubahan ekonomi, dan perubahan teknologi. Materi selanjutnya itu pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Tujuan dari pengembangan yaitu dapat meningkatkan produktivitas di dalam pekerjaan, mengurangi kerusakan produk, dan memastikan semua berjalan efisien. Sedangkan tujuan dari pemberdayaan yaitu perbaikan kelembagaan, perbaikan usaha, perbaikan pendapatan. Adapun manfaat dari pengembangan sumber daya manusia yaitu membuat orang lebih kompeten dan lebih berkomitmen untuk pekerjaannya. Sedangkan manfaat dari perkembangan SDM yaitu sebagai alat manajemen dan sebagai pembaharuan manajemen. Materi selanjutnya yaitu pengembangan pelatihan. Pelatihan atau training merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Sedangkan pengembangan atau development diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi pendidikan. Materi selanjutnya yaitu manajemen karir. Merupakan proses berkelanjutan dalam penyiapan, penerapan, dan pemantauan rencana-rencana karir yang dilakukan oleh individu seiring dengan sistem karir organisasi. Manajemen karir adalah proses untuk membuat karyawan dapat memahami dan mengembangkan dengan lebih baik keahlian dan minat karir mereka, dan untuk memanfaatkan keahlian minat ini dengan cara yang paling efektif. Untuk materi selanjutnya yaitu promosi dan pengembangan karir. Promosi adalah salah satu dorongan seseorang bekerja untuk mendapatkan kesempatan maju. Proses promosi juga merupakan perpindahan memperbesar auditorium karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di dalam suatu organisasi sehingga kewajiban, hak, status, dan penghasilan semakin besar. Perencanaan karir juga merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan karir memperhitungkan perubahan yang terjadi dalam diri seseorang dan organisasi. Untuk materi selanjutnya yaitu penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan alat manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu periode tertentu, sekaligus untuk mengetahui tingkat kesesuaian dengan kebutuhan sumber daya manusia pada periode yang sama. Tujuan pokok dari penilaian prestasi kerja karyawan adalah menghasilkan informasi yang akurat tentang perilaku dan kinerja para karyawan yang ada di dalam perusahaan, sementara tujuan lainnya bahan evaluasi serta sebagai bahan mempertimbangkan untuk melakukan kebijakan selanjutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu kompensasi dan kepuasan kerja. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seseorang pekerja atau karyawan atas jasa
hasil dari pekerjaan dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang atau barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepuasan kerja dalam suatu perusahaan adalah kepuasan karyawan. Ukuran dari tingkat kepuasan pekerja dengan jelas pekerjaan mereka yang berkaitan dengan sifat dari tugas pekerjaannya, hasil kerja yang dicapai, bentuk pengawasan yang diperoleh maupun rasa lega dan menyukai terhadap pekerjaan yang ditekuninya. Untuk materi yang terakhir yaitu motivasi. Motivasi adalah dorongan psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan demi mencapainya tujuan tertentu. Setiap orang memiliki tingkat motivasi berbeda, begitu pula dalam manajemen sumber daya manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.